Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hebat untuk kita semua. Halo pembelajar hebat PPKN semuanya. Apa kabar? Semoga sehat dan selalu semangat dalam belajar. Kita kembali lagi dalam kegiatan belajar hebat PPKN. Jangan lupa kita awali kegiatan kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Pembelajar hebat, kalian tentu sudah tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Nilai dasar yang ada dalam Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Tahukah kalian apa itu ideologi terbuka? Dan bagaimana keterbukaan nilai-nilai Pancasila tersebut? Mau tahu? Mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Pembelajar hebat PPKN, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan materi pokok, dinamika, nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, mari kita simak tujuan pembelajaran dan materi menarik yang akan kalian pelajari dalam pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. 2. Menjelaskan hakikat ideologi terbuka. Dan 3. Mendeskripsikan keterbukaan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mari kita mempelajari materi yang pertama, tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Tahukah kalian apa itu ideologi terbuka dan bagaimana keterbukaan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Mari simak penjelasan berikut ini. Mari kita mempelajari hakikat ideologi terbuka. Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kosakata bahasa Yunani, yaitu eidos yang berarti bentuk. Di samping itu ada pula kata idein yang artinya melihat. Dengan demikian, secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya,
Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka, dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondisi ini akan berbeda sama sekali jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Dengan kata lain, ideologi tersebut bersifat tertutup. Para pembelajar hebat PPKN semuanya, mari kita lihat perbedaan atau ciri khas ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ciri khas ideologi terbuka: 1. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. 2. Dasar pembentukan ideologinya dari konsensus masyarakat atau hasil musyawarah dari masyarakat sendiri. 3. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. 4. Tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. 5. Sistem pemikiran yang terbuka. Dan 6. Senantiasa berkembang sesuai perkembangan zaman. Sedangkan ciri khas ideologi tertutup adalah: 1. Nilai-nilai ideologinya berasal dari luar bangsanya. 2. Dasar pembentukan ideologinya berdasarkan perseorangan atau kelompok orang. 3. Pada dasarnya, ideologi tersebut diciptakan oleh negara, dalam hal ini penguasa negara. 4. Ideologinya hanya dibutuhkan oleh penguasa negara. 5. Sistem pemikiran yang tertutup. Dan 6. Tertutup terhadap pemikiran baru yang berkembang di masyarakatnya. Para pembelajar hebat, itulah perbedaan atau ciri khas ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan: 1. Stabilitas nasional yang dinamis. 2. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. 3. Mencegah berkembangnya paham liberal. 4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan 5. Penciptaan norma yang harus selalu melalui kesepakatan. Berdasarkan uraian tersebut, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 1. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan dalam Pancasila merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut dibuktikan dengan pemelukan salah satu agama yang diakui negara atau menganut aliran kepercayaan tertentu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, senantiasa hidup saling membutuhkan. Oleh karena itu, harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, antar golongan, maupun antar bangsa.
3. Nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Setiap warga negara terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Setiap warga negara dituntut untuk mentaati peraturan itu sebagai wujud rasa cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. 4. Nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang terakhir, 5. Nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Pembelajar hebat PPKN, itulah tadi perwujudan nilai dasar Pancasila. Kalian bisa mencari contoh perilaku yang sesuai perwujudan nilai-nilai dasar Pancasila tersebut di berbagai sumber belajar. Selain nilai dasar, keterbukaan Pancasila juga mengandung nilai yang kedua, yaitu nilai instrumental. Adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 3. Nilai praktis adalah merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Adapun ketiga dimensi Pancasila tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. 2. Dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan stat fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang terakhir, 3. Dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Para pembelajar hebat semuanya, itulah penjelasan tentang materi kali ini. Pembelajar hebat, bagaimana materi kali ini? Semoga dapat kalian pahami. Dan kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Begitu juga kontribusi yang sudah diberikan dari berbagai sumber dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN hebat.